Kali ini gue menang sekaligus, dan tender gue dapetin. Dengan memberikan Astrid ke klien gue, dan Andi juga akan jauh dari Astrid. Astrid kenapa? Udah, gue khawatir banget deh sama Astrid. Tadi gue nemuin penyu bijak dan nanya soal kekuatannya yang gak kekontrol. Lah, terus penyu bijak bilang apa? Iya, dia bilang Astrid tuh terlalu sedih sampai-sampai dia gak bisa ngontrol kekuatannya sendiri. Cairan apaan tuh? Aneh banget. Ini adalah awal kebangkitanku, dan ini adalah akhir kemenangan kamu. Karena sebentar lagi saya akan jadi duyung hitam seutuhnya, Maya. Susi! Bu, ibu gak apa-apa, Bu? Ibu gak apa-apa. Susi tambah bahaya. Apalagi dia sudah menggunakan kalung mutiara hitam. Hah? Mutiara hitam? Dari kata penyu bijak, mutiara hitam bisa ngasih tahu di mana keberadaan Astrid. Itu dia masalahnya. Sepertinya Susi sudah menggelapkan penglihatan ibu dan ibu nggak bisa tahu keberadaan Astrid di mana. Dan yang ibu lebih cemaskan lagi kalau Susi udah menjelma jadi ratu duyung kegelapan sepenuhnya, itu akan tambah bahaya. Itu akan tambah menjadi masalah yang besar. Raya, apalagi petunjuk yang kamu dapat dari penyu bijak? Kita harus cari papanya Andi. Karena kata penyu bijak tadi, mungkin papanya Andi yang ada di balik hilangnya Astrid. Dan ayo, kita harus segera ke dalam dan cari bokapnya Andi. Iya, Ray. Om! Mau apa kalian? Om, tolong Om kasih tahu di mana Astrid, Om. Om kan yang ada di balik hilangnya Astrid? Kalian ini bicara apa sih? Mana saya tahu di mana Astrid? Kalian jangan nuduh saya sembarangan dong. Pak, apa itu benar? Papa tahu Astrid di mana? Jadi Astrid ternyata menghilang dan Papa yang ada di balik semua ini. Andi, kamu tuh bener-bener ya. Kamu tuh seharusnya percaya sama Papa, bukan sama mereka dong. Lagian bukannya Astrid sudah BBM kamu dan milih ninggalin kamu, lalu dia pergi ke luar negeri? Apa? Astrid ke luar negeri, Om? Enggak mungkin. Kalau Astrid lebih milih ke luar negeri, pasti dia bakal pamitan sama kita. Iya, Om. Itu semua bohong kan? Astrid nggak ngomong ke kalian? Enggak. Doni, Raya, kalian di sini juga? Jangan-jangan kalian cari Astrid juga ya? Lu tahu apa soal Astrid? Tadi Om Aris nelpon gue, nanyain Astrid di mana. Si Astrid belum pulang-pulang dan ditelepon aja nggak bisa.
Terus cincin yang biasanya dipakai sama dia nggak dipakai. Gawat. Astrid kan nggak pakai cincin itu. Berarti kalau ada apa-apa, cincin itu nggak bisa bantu Astrid. Yuk, Astrid hilang. Dan kita kesini buat cari dia. Iya, kita dapat petunjuk kalau misalnya papanya Andi itu tahu sebenarnya di mana Astrid. Hei, apa-apaan kalian? Kalian mau nuju saya lagi? Hah? Lebih baik sekarang kalian pergi dari tempat saya. Satpam! Satpam! Om ya begini Om, tapi kan kita bisa ngomong baik-baik Om. Om. Usir mereka. Baik. Ayo. Apa nih? Lepasin. Dah. Ayo. Di, please tetap cari petunjuk ke bokap lo. Di, gue yakin bokap lo tahu. Ayo. Ayo. Apa? Kamu mau nuduh saya lagi? Hah? Kamu mau nuduh papa kamu bawa Astrid? Ya? Jadi gitu ceritanya? Iya, Nda. Ya, bokapnya Andi sih belum mau ngaku. Tapi mudah-mudahan aja Andi tetap maksa buat dia ngaku. Terus soal mutiara hitam itu gimana? Mutiara hitamnya ada sama Tante Susi. Dan menurut petunjuk-petunjuk bijak, kita nggak akan tahu di mana keberadaan Astrid kalau belum dapetin mutiara hitam itu. Oke, biar gue yang ambil mutiara hitam itu di Tante Susi. Oke? Oke. Kenapa Nah? Aduh Dilon, kayaknya kita nggak mungkin deh dapetin Astrid secepat ini. Aduh ya Allah, mudah-mudahan Astrid nggak apa-apa. Oke, tenang. Kita berdoa aja. Semoga Allah selalu melindungi Astrid. Iya, amin. Sekarang aku mau ambil mutiara hitam itu di Tante Susi. Aku ikut. Yaudah yuk. Kamu lihat ya, bukan sulap, bukan sihir. Hebat banget, Mah. Lihat. Dan sekarang, kamu perhatiin. Kamu bisa nyamar juga? Hebat banget, Mah. Ya udah kalau gitu, aku boleh nggak, Mah, pinjem kalungnya? Pinjem kalung nggak? Kalau hilang nanti gimana? Kalau rusak gimana? Enggak, Mah, nggak bakal hilang. Aku janji deh sama Mama. Kan nyobainnya di sini. Ikut Mama juga kan? Ya, Mah ya. Please, ayo dong, Mah. Ya, sebentar aja. Shh, udah. Bawa. Makasih ya, Mah. Mah, aku udah 2, Mah. Aku bisa, Mah. Hebat banget, Mah. Hebat banget, Mah. Kalau gitu, sekarang aku mau coba nyamar ya, Mah. Coba, bisa nggak? Coba lagi. Mah, hebat banget, Mah. Kamu senang? Senang banget, Mah. Dengan kalung ini, sebentar lagi Mama pasti akan ngalahin Maya dan 3 duyung.
Dan Mama akan nguasain dunia. Pasti, Ma. Masya, kamu kenapa? Yes, berhasil. Indah, balikin ke kalungnya. Berhenti. Jangan pernah macam-macam sama saya dulu kecil. Tante Susi! Kita gagal dapetin mutiara hitam itu. Gimana nih? Oke, sabar, boleh. Kita pasti punya jalan lain, oke? Oke? Iya. Jadi kapan proyek Laut Biru yang saya serahkan ke Bapak bisa dilaksanakan, Pak? Ingat loh, Pak. Gadis itu saya sudah serahkan ke Bapak. Karena dengan gadis itu Bapak akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena gadis itu duyung, Pak. Baik, saya tunggu waktunya. Tapi jangan diundur-undur lagi dong, Pak. Iya, ya. Jadi ternyata benar, Pak. Papa nyerahin Astrid ke klien Papa demi proyek Papa. Andi, apa-apaan sih kamu? Papa kan udah bilang sama kamu, Papa nggak tahu apa-apa. Kamu jangan deny gitu dong. Astrid udah ninggalin kamu dan kamu jangan terpengaruh sama teman kamu untuk nyalain Papa. Aku nggak denial, Pak. Aku dengar sendiri pembicaraan Papa tadi. Kamu tuh salah dengar. Sudah, capek Papa. Papa mau istirahat. Cuma, gua harus cerita sendiri. Serius, Bi? Lo mungkin tahu di mana keberadaannya Astrid? Gua nggak tahu pasti sih.
Tapi kayaknya sekarang Asid ada di tangan klien bokap gue. Klien itu udah janjiin uang ke bokap gue untuk proyeknya. Gue tahu siapa klien itu. Lo dengerin gue ya? Kenapa lo selalu aja tempatin Astrid dalam bahaya? Hah? Apa-apaan sih ya? Lu ngapain nyalain gue? Lo dengerin gue ya? Kalau aja Astrid nggak jatuh cinta sama lo, kalau dia tetap sama gue, dia pasti aman aja. Di, apaan sih? Apaan sih, Andi? Yuk. Lo ngapain mukul gue ya? Kenapa? Lu gak suka? Lo berani sama gue? Emang gue berani, ayo! Yo, apa-apaan sih pakai berantem segala? Au! Aduh! Doni! Sakit tau nggak? Apaan sih kalian? Udah. Udah. Sekarang tuh bukan waktunya kita buat berantem, tapi kita harus bikin Astrid. Di, lo katanya tahu klien bokap lo. Lo tau gak dia tinggal di mana? Iya, bukan ke sana. Siapa tahu ada petunjuk tentang Astrid. Udah, habis itu gue telepon lu ya. Maaf mas, bapaknya sudah pergi ke Singapura tuh mas. Iya udah, kalau gitu makasih ya. Permisi ya mas. Iya. Ke Singapura? Apa Astrid juga dibawa ke sana ya? Apa, Di? Jadi klien bokap lo udah pergi ke Singapura? Iya, dan gue curiga Astrid dibawa ke sana juga. Yaudah, gue kasih tau Indah. Terus kalau Astrid dibawa ke Singapura gimana? Siapa? Re. Ya. Halo, Indah. Klien bokapnya Andi udah pergi ke Singapura. Apa? Kemungkinan Astrid dibawa ke Singapura. Iya. Aduh, mana gue gagal lagi ambil mutiara hitam itu. Yaudah gini aja, lo masih di rumah sakit kan? Gue susulin lo ya. Oke. Yuk. Yuk. Aduh, Delon, aku khawatir banget sama Astrid. Iya, sabar ya, sabar. Oke, sabar dulu. Oke, gini aja. Kita tunggu yang lainnya datang, Raya sama teman-teman kita. Nanti kita di sekitar sini ada masjid. Kita berdoa sama-sama ya. Kita mohon petunjuk dari Allah tentang keberadaan Astrid dan mudah-mudahan Astrid bisa kembali lagi sama kita. Iya, kamu benar. Yaudah, yuk. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa aku ya Allah. Aku mohon, lindungi perempuan yang aku cintai ya Allah, Astrid. Dimanapun dia berada, dan semoga dia akan kembali dengan selamat. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hamba mohon, lindungilah Astrid dimanapun dia berada ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu ya Allah, agar Astrid dapat kembali bersama kami lagi. Amin. Ya Allah, tolong bebasin aku dari sini ya Allah. Enggak, Raya, tolongin aku. Ray, lo dengar suara Astrid gak? Iya. Bagai pelangi di hati ini bersama
Ray, lo dengar suara Astrid gak? Iya. Loh, kok gak ada sih? Ray, mudah-mudahan kita dapat petunjuk ya tentang Astrid. Sekarang kita serahin sama Allah. Kita harus coba ambil balik mutiara hitam itu. Biar kali ini gue aja yang jalan. Lo serius? Hati-hati ya, Ray. Tante Susi sekarang lebih bahaya. Tenang aja. Akhirnya dapat juga kalungnya. Biar aja ketahuan. Indah-indah. Raya. Ya, Ray? Halo, dah. Gue berhasil dapetin kalungnya Tante Susi. Hah? Lo berhasil dapetin mutiara hitam itu? Iya. Yes! Berarti jelas dong tarik petunjuk tentang Astrid. Oke. Iya, mudah-mudahan aja. Ray, Raya! Ray, lo kenapa? Ray! Kok gak bisa dihubungin lagi sih? Ray kenapa ya? Kau pikir saya bodoh? Taruh kalung hitam ini sembarangan. Mau lihat kalung mutiara hitam sebenarnya? Nih. Tante Susi. Kalung yang kamu ambil itu kalung mutiara hitam palsu yang sudah saya kasih mantra. Siapapun yang ambil kalung itu, maka dia akan tercekik. Sama kayak kamu.
harus susulin Raya. Pasti terjadi sesuatu sama dia nih. Duluan. Untuk kamu ngabarin aku cepet. Aku anterin yuk. Sekarang kita harus ke rumah Tante Susi. Ayo. Mungkin Tante Susi bisa kalah di laut. Pasukan laut pasti bisa bantu gue. Kok jadi badai gini sih? Aduh. Gue harus tanya makhluk laut nih. Ibu harus nolongin Astrid, Bu. Saya udah nggak tahu lagi mau cari dia kemana. Ibu juga udah berusaha cari dia. Sang putri. Sang putri. Tante Susi.
Ada apa nih? Ibu harus nolongin Astrid, Bu. Saya udah nggak tahu lagi mau cari dia kemana. Ibu juga udah berusaha cari dia. Tapi ibu juga belum dapat petunjuk. Kenapa nggak bisa, Bu? Ibu kan punya kekuatan. Seharusnya ibu bisa ngelakuin semua hal, Bu. Termasuk ini. Pasti ada lah, Bu, cara lain untuk cari dia. Andi, ibu ini kan bukan Tuhan. Gini deh, kita coba sekali lagi ya. Nggak bisa, dari kemarin ibu juga udah usaha. Tapi nggak bisa, Andi. Indah dan Raya juga mencari petunjuk di mana Astrid berada. Dan mutiara hitam itu bisa memberitahu di mana Astrid berada. Terus, keberadaan Astrid gimana? Sekarang lebih baik kita ke laut. Oke, saya ikut, Bu. Marsha! Marsha! Aduh, apa sih mah ribut banget deh. Mah, mau bersih dalam satu duyung? Mereka semua tertipu, Marsha. Kekuatan Mama sekarang tambah besar. Sebentar, Marsha. Pakai. Mah, Kalian semua tertipu. Karena kesaktianku sekarang sudah bertambah. Aku sudah sempurna menjadi ratu duyung kegelapan. Pasti Tante Susi sikap Raya di sini. Raya? Raya? Lo gak apa-apa? enggak kok, nggak apa-apa. Gue berhasil ngalahin Tante Susi. Bagus, bagus. Wahai penyu-penyu, tolong berikanlah kami petunjuk di mana Astrid berada sekarang. Bu, sekarang selanjutnya gimana? Lebih baik sekarang kita tunggu aja. Dan kita juga cari tahu dengan menyelidiki siapa kira-kira orang kita curigai. Kita tunggu juga kabar dari anak-anak yang lain. Dan sekarang ibu juga harus pergi. Kita cari petunjuk sama-sama ya. Oke, makasih, Bu. Hati-hati. Klien bokap gue ke Singapura. Apa ada kemungkinan Astrid dibawa juga ya? Tapi sebenarnya gue curigain bokap gue. Gue tahu bokap. Dan kemarin kenapa dia tiba-tiba minta maaf ke Astrid? Itu di luar kebiasaannya dia. Gue harus lidikin bokap. Tapi sekarang gue pakai taktik. Mungkin gue bisa cari petunjuk kalau emang bokap gue menculik Astrid. Papa? Lagi ngapain kamu di kamar Papa?
Cari apa kamu? Oh, pasti kamu lagi cari informasi tentang Astrid lagi ya? Loh, kok Papa langsung mikir aku lagi nyari petunjuk tentang Astrid? Aku kan gak nuduh Papa. Ya, iya sih, kamu nggak nuduh Papa sih. Papa ngapain marah-marah gitu? Aku nyari ini, Pak. Berkas asuransi buat kafe. Aku mau perpanjang lagi. Papa nggak ingat, kita kan kebakaran dulu, jadi rugi. Oh iya, kamu benar deh. Iya. Udah, duluan ya. Iya. Nggak mungkin Andi begitu pedulinya. Pasti ada sesuatu. Bekas dari klien masih di sini. Waduh, aku harus cepat-cepat kembali ini. Kalau enggak, proyeknya makin lama lagi jalannya. Mungkin ini rumah klien Papa. Tapi kenapa surat itu begitu penting untuk Papa ya? Padahal kan hanya surat persetujuan proyek. Dan proyek Papa kan banyak. Berarti proyek kali ini sangat penting untuk Papa. Gue harus lihat besok. Siapa tahu ini berkaitan dengan Astrid. Kamu ngerasa gak sih kok Raya kayak agak beda ya? Sama. Mungkin perasaan kita kali ya. Mungkin, bisa jadi. Cuman gak ada salahnya kita juga hati-hati. Iya, kamu benar. Astaga. Kok gue bisa ada di rumah Tante Susi? Siapa? Raya. Ya, halo. Halo, dah tolongin gue dah. Halo, Ray. Terus gimana, Ma?
Ngapain kamu nyebur ke sini? Ini cuma jebakan. Pasti Tante bakal butuh waktu lama kan buat ngeringin badan Tante? Kamu pikir saya nggak bisa jadi manusia dalam waktu sekejap? Kekuatan saya sangat dahsyat. Gak ada yang nggak mungkin buat saya. Terus gimana, Ma? Beres. Sekarang ini Indah pasti lagi kebingungan nyariin Raya di mana. Kita harus bisa manfaatin waktu, Marsha. Sekarang sudah tahap akhir. Kita sudah dapat 1 duyung dan juga kalung mutiara. Tinggal bagaimana caranya kita dapetin penyu bijak dan ratu duyung. Kalau sampai mereka berempat disatukan di air mendidih, Marsha, kekuatan Mama tidak akan bisa dikalahkan. Dan juga Mama akan kekal. Ratu Duyung pun tidak akan bisa menyentuh Mama. Tapi, Ma, gimana caranya kita ngalahin penyu bijak dan Ratu Duyung? Kamu tenang aja, Marsha. Mama ada ide. Raya, Bu. Ada apa, Indah? Semalam aku lihat Raya di depan aku. Terus tiba-tiba Raya telepon aku dan dia minta tolong sama aku. Terus Raya di depan aku malah hilang. Menurut aku sama Dylan sih, Raya agak aneh semenjak dia disekap dan berhasil kabur dari Tante Susi. Ini pasti perbuatan Susi. Dan Ibu yakin Susi sudah berhasil menggandakan Raya. Hah? Digandakan? Kita harus pakai taktik. Kamu harus bikin Raya palsu itu percaya sama kamu. Dan jangan bikin dia curiga. Gimana caranya, Bu? Kita jebak. Gunakan tali. Kalau kamu berhasil mengikat dia dengan tali ini, dia nggak akan bisa kabur. Iya, Bu. Makasih ya. Hati-hati ya, Indah. Sendirian aja. Baca apa? Apaan sih, Ray? Ray? Kenapa sih, Don? Aku tuh pengen manja-manjaan sama kamu. Ray, malu dilihat orang-orang tuh, Ah, udah biarin aja sih orang-orang ini. Tuh lihat. Raya tuh nggak kayak gitu. Itu pasti Raya palsu deh. Iya sih, bener juga. Udah, baca bareng-bareng. Ray, malu. Apa sih, biarin aja deh, ah. Ya ampun, Raya. Malu liatin orang, tau nggak sih? Gimana kalau kita samperin? Kita bikin dia nggak percaya kalau kita tahu dia yang palsu. Yuk. Doni, lu gangguin Raya ya sampai dia marah kayak gitu? Tahu lu dan ngapain marah-marah sama Raya sih? Enggak, sumpah gue gak gangguin dia. Dia tiba-tiba aneh aja sama gue. Ya siapa yang gak bete sih digituin? Ya nggak mungkin lah Raya marah tanpa sebab. Pasti lo gangguin ya? Lu iseng ya sama dia?
Apa bisa gue gunain di luar tabung? Bener, bisa. Gue harus bisa mencoba begini. Suara apa sih tuh? Jangan-jangan. Yes! Untuk buka kesempatan. Mau kemana kamu? Kamu pikir kamu bisa lari dari saya? Ya ampun dah, bagus banget. Yang khusus dikasih Bu Maya buat raya palsu. Sang Putri. Sang Putri. Mau kemana kamu? Kamu pikir kamu bisa lari dari saya? Kamu gak akan bisa lari dari saya, Raya. Raya. Jadi cuma segitu kemampuan kamu. Masih ada jalan lain. Satunya gue harus ke danau. Mana dia? Bodoh kamu, Raya. Justru kekuatanku tambah besar di air. Aku dapat kamu hari ini. Kemana dia?
Kenapa bisa menghilang secepat itu? Oh, mungkin dia sembunyi. Gak ada satu makhluk pun yang bisa sembunyi dari aku dalam air. Kekuatan, cari dia! Di mana dia sembunyi? Kenapa gelembung-gelembungku nggak bisa menemukan dia? Yes, tentu Susi ketipu. Jadi dia mau ngerjain aku. Dasar duyung kecil kurang ajar. Lihat aja Raya, aku akan balas kamu. Dah, makasih banget tadi lo udah Tiba-tiba dia orang gue lagi ngamut, dia malah marah-marah sama gue. Iya, santai aja, gue ngerti kok. Dia emang musil orangnya. Ngomong gue ada sesuatu loh buat lo. Bentar lagi kan lo ulang tahun. Gue kasih kadonya sekarang gak apa-apa kan? Oh ya? Iya. Apaan? Ini khusus buat lo. Ya ampun dah, bagus banget. Yang khusus dikasih Bu Maya buat Raya palsu. Gawat, si Raya pasti mau ngasih tahu Indah kalau yang sama Indah itu bukan dia. Gak bisa dibiarin. Gak ada yang bisa lolos dari rencana. Saat Marsha menjadi Raya, wujudnya yang asli terbebaskan. Sekarang gak lagi. Karena kamu Raya, kamu yang akan jadi Marsha. Gue pakein ya. Indah. Marsha? Marsha. Enggak, ini gak mungkin. Udah, gue itu Raya, bukan Marsha, harus percaya sama gue. Gimana bisa sih lo tuh Marsha? Jelas-jelas gue tuh Raya dan lo tuh Marsha, gak usah ngaku-ngaku deh. Lo yang ngaku. Udah, gue itu Raya. Gue gak tau kenapa gue bisa kayak gini. Lo jangan percaya sama dia, gue Raya yang asli. Udah, gue tuh Raya yang asli, lo percaya kan? Ini gue Raya sahabat lo inget kan? Indah, lo harus percaya sama gue. Gue Raya yang asli. Udah, lo inget kan waktu kita berubah sama-sama jadi duyung di gua itu? Dan lo inget kan waktu kita sama-sama ngenalin ke nyokap lo kalau kita itu udah duyung karena nyokap lo gak percaya. Ayo dong, udah percaya sama gue. Gue gak percaya sama lo Marsha dan dia Raya. Lo maksudnya apaan ngaku-ngaku jadi Raya? Dan sekarang gue mau pakai gelang ini ke Raya.